Oke, materi selanjutnya adalah sedikit uh, sharing ya. Jadi cerita nih, anggap aja lagi cerita kita tentang klasifikasi bisnis e-commerce ya. Jadi alasan mengapa perusahaan menjalankan bisnis dengan menggunakan fasilitas e-commerce itu ada 8 ini menurut saya. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau PPT saya jelek, karena sejujurnya saya malas membuat PPT yang menarik, yang animasi aneh-aneh. Saya pusing lihatnya, lebih suka hitam putih seperti ini. Yang pertama itu dapat menjangkau audiensi di seluruh dunia. Kayak e-commerce itu sekarang sudah bukan hal yang asing lagi. Apalagi di era pandemi seperti ini, di mana seluruh elemen bisnis itu sudah menuju ke dunia e-commerce. Saya beberapa waktu yang lalu makan di rumah makan namanya Koki Joni. Koki Joni itu dia memang spesialnya di kalkun ya, stik kalkun. Tapi selama pandemi ini kemarin saya ngobrol dengan ownernya tuh agak sepi gitu. Maka mau nggak mau kita harus masuk ke e-commerce. Nah, alih-alih karena posisi mungkin resource atau bagaimana ya, saya kurang paham. Jadi Koki Joni memanfaatkan hanya Instagramnya saja untuk membuat penjualan online frozen food makanan mereka. Jadi karena pangsa pasar mereka mahasiswa, dan mahasiswa di Jogja masih daring, jadi mereka menggunakan fasilitas Instagram untuk mempromosikan produk frozen food stick mereka, seperti Cordon Bleu mungkin ada Cordon Bleu juga, Cordon Bleu, kemudian saus mushroom juga dijual online frozen seperti itu. Dan nggak hanya itu ya, bahkan banyak sekali restoran yang sudah mulai masuk e-commerce khususnya di era pandemi ini. Nah, seluruh dunia itu possible nggak sih? Sebenarnya possible aja ya, karena e-commerce sendiri itu ada berbagai macam dan berbagai demografi. Kalau Indonesia ya mungkin Tokopedia, Indonesia hingga Asia mungkin Shopee, Indonesia sampai ke luar negeri seluruh dunia mungkin ya seperti Banggood, AliExpress, itu juga termasuk marketplace yang menjangkau seluruh dunia. Kemudian yang kedua, dapat melakukan komunikasi interaktif dengan biaya yang efisien. Kita cukup punya smartphone dan WhatsApp sudah bisa melayani calon customer. Itu yang asik dari e-commerce ya. Jadi nggak perlu kita tatap muka, memerlukan kursi lah, meja yang mahal seperti itu. Nah, ketika dapat menjangkau target konsumen tertentu, wah ini yang menarik. Di e-commerce itu ada yang namanya kategori barang. Nah, kategori barang itu artinya apa? Kita menjual suatu barang berdasarkan jenis apa yang kita jual. Kalau komputer berarti kategorinya komputer. Lebih spesifik lagi, spare part komputer, maka kategorinya spare part komputer. Dengan begitu ketika orang mau mencari, otomatis masuknya ke bagian spare part aja. Kalau dia mencari misalkan RAM, jual RAM 4GB di DR3, maka yang muncul hanya kategori spare part komputer saja. Nah, selain itu sama halnya dengan SEO pada suatu website e-commerce. Ketika orang mencari di Google jual RAM DDR3, muncul Tokopedia yang jual RAM itu siapa saja, seller siapa saja, itu yang termasuk dengan target konsumen tertentu gitu. Jadi kalaupun ada jual RAM DDR3 misalkan, nanti muncul ayam goreng, itu biasanya hanya sekitar 1, 2, sampai 3, 4, 5, enggak sampai 10% dari pencarian Anda itu jarang sekali. Rata-rata sesuai dengan apa yang Anda cari. Itu yang disebut dengan target konsumen tertentu. Kemudian yang keempat, lebih mudah menyampaikan perubahan informasi seperti perubahan harga atau informasi lainnya. Dengan adanya marketplace, kita bisa dengan mudah pasang produk. Selain itu kita bisa pasang harga berapa yang kita jual. Kita juga bisa dengan mudah mengganti produk dan mengganti harga produk yang kita jual. Kelima itu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan karena tersedia akses selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Internet itu tidak offline teman-teman. Mau 24 jam pun dia tetap hidup. Toko online Anda bisa hidup 24 jam, tapi Anda mungkin gak bisa hidup 24 jam ya selama 7 hari. Biasanya yang memberikan layanan 27 jam itu layanan servis jasa, seperti jasa web hosting yang memang harus uptime 24 jam selama 7 hari.
mereka tetap on CS-nya, customer service-nya. Itu asiknya dari e-commerce di situ. Tapi kayak di Jogja tuh ada tuh ID Web Host mungkin ya, ID Web Host, kemudian ada Niaga Hoster, juga ada internet website mereka yang terkoneksi dengan internet itu on 24 jam. CS-nya on 24 jam, tapi kantornya enggak. Kantornya cuma buka jam 8 sampai jam 4 biasanya. Oke, yang keenam adalah mendapatkan umpan balik segera dari konsumen dan cepat. Konsumen bisa langsung chatting, "Mas, ini harganya kemahalan." Mungkin, "Mas, ini kok produknya seperti ini." "Mas, kok ini produknya bagus." Seperti itu. Jadi cepat gitu loh. Beda dengan konvensional, ketika orang udah beli, misalkan saya daerah Kalasan rumahnya, saya beli di Bantul, yang saat ini sudah saya alami nih, saya beli di Bantul, kemudian posisi barang yang saya beli kurang memuaskan, saya kudu balik ke sana tuh rasanya repotnya minta ampun teman-teman. Bisa sih saya chatting, cuman chatting pun juga nggak akan merubah, karena yang saya beli barang bukan jasa. Kalau jasa mungkin bisa langsung dirubah oleh sellernya ya, bisa diperbaiki seperti itu. Nah, kemudian tujuan adalah merupakan saluran distribusi alternatif yang bagus. Yang ke-8, menyediakan biaya penyebaran informasi merek yang efektif dan efisien. Nah, e-commerce itu adalah pendekatan baru bisnis baik secara elektronik dan menggunakan jaringan internet ya. Dengan cara ini, proses jual beli atau pertukaran produk atau jasa dan informasi melalui komputer itu menggunakan media jaringan termasuk internet. Ini menurut Turban dan kawan-kawan pada tahun 2006. Lebih lanjut, e-commerce berarti bertransaksi paperless, di mana inovasi seperti pertukaran data elektronik, surat elektronik, papan buletin elektronik dan lain sebagainya berdasarkan jaringan pada umumnya. E-commerce sendiri adalah strategi komersial baru mengarah kepada peningkatan kualitas produk dan layanan dan perbaikan di tingkat layanan, penyediaan, sementara link persyaratan organisasi, pemasok dan konsumen ke arah mengurangi biaya. Ini menurut Shaw tahun 2012. Saya jabarin sedikit ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kita pahami dulu paperless, pertukaran data menggunakan elektronik. Papan buletin zaman dulu saya waktu SD, ya gak SD juga sih, mungkin sebelum saya lahir ya, sampai saya SD kelas 6, merek Closet ya, saya taunya Closet ya, nggak tahu tuh perusahaan itu dia jual apa aja. Toto mereknya, Toto itu salah satu merek yang bagus. Jadi dulu ayah saya punya mebel, setiap seminggu sekali dikirimin buletin setebal segini, sekitar 1 cm teman-teman. Dikirimin majalah buletin yang berisi produk mereka, penjelasan serta ya pokoknya informasi-informasi mengenai produk mereka. Nah, sekarang sudah zamannya era 4.0 di mana e-commerce sudah mulai merajalela, itu tidak lagi digunakan. Mereka cukup membuat website, customer bisa lihat kapanpun, dimanapun, dan seller bisa merubah dengan cepat. Nah, peningkatan kualitas produk dan layanan dan perbaikan tingkat layanan penyediaan sementara, link persyaratan organisasi. Artinya apa, dengan e-commerce ini pelayanan akan lebih cepat. Tapi juga enggak juga sih ya, kalau misalnya pas dapat internet koneksi yang buruk ya semuanya jadi buruk teman-teman. Menurut Hoffman dan Fodor pada tahun 2010, e-commerce dapat berjalan dengan baik apabila dijalankan berdasarkan prinsip 4C, yaitu connection, creation, consumption, dan control atau pengendali. Kalau 4C ini nggak ada, jatuhnya malah pelayanan buruk. Contohnya ya, connectionnya loss. Ketika customer butuh banget kita, misalkan di web hosting ya, di web hosting itu server, orang sewa server di perusahaan A, servernya down, dia harus menghandle customer dan harus menghandle orderan saat itu juga. Connection loss, ke customer service juga loss, itu akan memperburuk. Oke. Creation, penciptaan, jika memang websitenya itu dia bagus, websitenya buruk, koneksinya bagus, mau bagaimanapun dia tetap jelek. Maka penciptaan di produk-produk yang digunakan pada e-commerce itu juga harus bagus. Consumption artinya konsumsi ya, jadi konsumsinya terlalu besar, servernya misalkan hanya mampu melayani 100 user per hari, tapi yang datang ke e-commerce Anda itu 2000, mati langsung website itu down. Itu yang disebut dengan konsumsi tidak baik, maka e-commerce itu tidak dapat berjalan dengan baik pula. Dan kontrol pengendalian itu juga penting. Misalkan posisi e-commerce kita sudah jadi, websitenya sudah oke, bagus,
penciptaannya sudah bagus, servernya juga bagus, koneksinya bagus, semua bagus, ternyata pengendaliannya jelek. Contohnya pengendalian bencana lah, pengendalian bencana. Posisi listriknya mati, servernya mati, semuanya mati, bubar. Tidak ada lagi yang namanya pelayanan e-commerce. Itu termasuk pengendalian yang harus dipenuhi. Oke, 6 dimensi keberhasilan sistem informasi menurut Delon M. McLean yang dapat diterapkan juga pada lingkungan e-commerce. Itu ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini panjang. Oke, sedikit aja saya memberikan pemaparan tadi karena nggak begitu penting buat digital marketing ya. Nah, sebagai review aja sih. Nah, ini yang cukup penting yaitu bentuk-bentuk interaksi di dunia bisnis yang saya katakan tadi. Bisnis itu kalau di online kan ada berbagai macam. Ini ada 6, yaitu bisnis to bisnis, yaitu transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Misalkan ya, Anda punya toko jagal ayam dan adik Anda punya toko jagal sapi. Kalian mau tukeran golok untuk motong sapi sama motong ayam, itu termasuk bisnis to bisnis. Kemudian bisnis to customer, yaitu aktivitas yang dilakukan produsen kepada konsumen secara langsung. Contohnya Anda punya jagal ayam, kemudian adik Anda personal karyawan dan Anda menjual kepada adik Anda, itu termasuk bisnis to customer. Kemudian customer to customer, yaitu aktivitas bisnis penjualan yang dilakukan oleh individu kepada individu lainnya. Kalau customer to customer ini sebenarnya juga klasifikasinya sama dengan bisnis to consumer ya. Karena kalau secara definisi ya bisnis itu memang harus terlihat bisnis, tapi kalau secara personal, andai kata Anda punya barang untuk dijual, misalkan tas Anda jual, Anda punya barang 10 biji ngambil dari tengkulak misalkan, Anda termasuk bisnis. Tapi yang disebut di sini bukan itu ya. Itu termasuk juga customer to customer. Bisnis artinya misalkan Anda punya perusahaan CV atau PT, itu bisnis. Yang disebut di bentuk interaksi ini itu ya. Jadi Anda harus paham dulu klasifikasi bisnis sama customer seperti apa. Customer to bisnis itu merupakan model bisnis di mana konsumen menciptakan dan membentuk nilai akan proses bisnis. Ini saya kurang paham apa. Skip aja ya. Kemudian bisnis to government merupakan turunan dari bisnis to bisnis. Perbedaannya, proses ini terjadi antara pelaku bisnis dan instansi pemerintah. Bisnis to government ini misalkan seperti pelelangan proyek pemerintahan, terus bisnis, nah itu namanya bisnis to government. Dan government to customer itu merupakan hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Konsumen dalam hal ini masyarakat dengan mudah menjangkau pemerintah sehingga memperoleh kemudahan pelayanan sehari-hari. Contohnya apa? Seperti layanan masyarakat di badan pertanahan, itu government to customer. Kemudian Diskopum DIY yang menyediakan layanan pendaftaran paten produk dan haki mungkin juga ada. Nah, itu termasuk government to customer. Ini sumbernya dari Sanda Hussein tahun 2008. Sampai sekarang ya masih lumayan relevan lah. Kalau menurut saya yang kurang relevan lagi adalah business to consumer dan consumer to consumer. Ini contoh dari business to business e-commerce. Ya, retail ini, perusahaan retail supply ke toko-toko kelontong. Ini business to business. Ini contohnya adalah ralali.com, Indo Trading, Kawan Lama, Electronic City, Indo Network, dan MBIS. Itu business to business. Ini business to customer. Jadi toko retail langsung menjual kepada rumah-rumah. Nah, ini contohnya adalah Blibli, Lazada, Tokopedia gitu. Nih yang saya lihat tadi ya, yang agak kurang relevan tadi ya. Ada agak kurang relevan karena menurut Daily Social sendiri itu mengindikasikan adanya peleburan batas antara e-commerce bisnis to konsumen dengan konsumen to konsumen ini. Nah, sekarang customer to customer ini seperti Lazada, Tokopedia itu customer to customer juga ya, selain bisnis to customer. Nih. Sekarang customer to business. Jadi
customer yang dia menghasilkan layanan untuk bisnis atau toko-toko lah, contohnya seperti ini. iStockPhoto.com yang menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalti apabila ada yang menggunakan fotonya. Jadi Anda memberikan foto hasil karya Anda, jepretan Anda ke situs iStockPhoto.com, kemudian ada bisnis yang mengambil untuk membuat banner. Itu salah satu contoh dari contoh dari customer to business. Ini business to government tadi sudah saya paparkan. Nah, sekarang selanjutnya adalah private label dan white label. Ini penting buat teman-teman untuk memahami. Nah, dengan white label itu produk generik dibuat oleh pabrik, diperuntukkan bagi banyak retailer. Misalnya, produsen white label akan menjual sabun generik ke 10 pengecer berbeda. Setiap pengecer dapat memberi branding produk sesuai dengan keinginan mereka. Oke. Mungkin bagi yang pernah datang ke hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2 pun tuh biasanya ada ya. Itu pasti tahu ya, karena biasanya mereka memberikan layanan sabun, sampo, anduk, sikat gigi. Oke. Itu wadahnya biasanya tempatnya itu biasanya ada namanya. Hotel apa? Hotel Melati Jaya. Berarti nanti di sabun itu ada kotaknya, itu namanya Hotel Melati Jaya, alamat mana. Itu disebut private label. Itu disebut white label. Jadi Anda bisa menggunakan barang itu sesuka hati dengan brand Anda. Ini contohnya sabun kayak gitu. Ini asik ya bisnis kayak gini ya. Cuman kita harus memperhatikan produsen white label produk tersebut tuh bagus apa enggak, karena nama kita dipertaruhkan untuk menjual produk mereka. Mengapa? Jika Anda menjual sabun dari perusahaan A untuk brand Anda, sabunnya ternyata berbahaya untuk kesehatan, maka yang kena perusahaan Anda. Gitu. Anda juga bisa menuntut perusahaan produsen Anda, tapi Anda juga kena imbasnya. Berbeda kalau kita punya usaha sendiri, produk sendiri, kita bisa quality control sendiri. Ini menurut Matisan bla bla bla, ini terserah mau disimak enggak masalah, enggak begitu penting. Oke. Kemudian private label apa, Pak? Private label saya jelaskan saja. Private label adalah bisnis yang dia menjual barang dan kita dilarang untuk merebrand barang tersebut. Mungkin contohnya apa ya? Jarang ada sih sebenarnya, ada tapi saya kurang paham ya, enggak semua sih. Jadi ada beberapa perusahaan yang menjual barang dan jasa tapi posisi dia memang dilarang untuk rebrand atau sudah memiliki paten itu. Kalaupun itu sebuah makanan juga biasanya ada yang boleh sih, tapi ada juga yang enggak boleh. Jadi lebih baik komunikasikan kepada produsennya. Baik, segitu saja untuk materi hari ini. Semoga menjadikan tambah wawasan kepada teman-teman semua. Selanjutnya untuk mahasiswa saya mencari e-book, jadi tugasnya mencari e-book mengenai white label dan mengenai materi yang saat ini saya jelaskan. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.